latar belakang terbentuknya CSTO. Setelah Uni Soviet, negara yang berbasis komunis, mengalami krisis dibubarkan, negara-negara sebelumnya yang berada di kesatuan Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara yang merdeka dengan negara adidaya dengan wilayah terbesar saat ini adalah Rusia. Latar belakang dibentuknya CSTO adalah karena rasa takut ancaman dari luar terkait keamanan negara. Akhirnya CSTO ini lahir dan dianggap sebagai kerangka hukum untuk menjamin keamanan kawasan Asia Tengah terutama di bidang militer. Secara singkat, CSTO adalah sebuah organisasi kerjasama keamanan antar pemerintahan yang dijalin oleh Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan pada 7 Oktober 2002 di Chisinau, Moldova. CSTO sendiri terbentuk dari Perjanjian Keamanan Kolektif atau CST yang ditandatangani pada tahun 1992. Asia Tengah adalah kawasan yang terdiri dari 5 negara. Dari 5 negara tersebut, hanya 4 negara yang tergabung dalam CSTO. CSTO terbentuk di bawah kerangka Commonwealth of Independent States yang berfungsi sebagai aliansi pertahanan kerjasama Rusia, Belarus, Armenia, dan 4 negara Asia Tengah. Karena negara-negara Asia Tengah ini mengalami kesulitan dan ancaman yang berbeda-beda, tugas utama CSTO ini untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara anggota dari ancaman internal maupun eksternal. Challenge in economy. Asia Tengah dihadapi oleh berbagai tantangan sekarang dengan tekanan ekonomi as priority. Konflik Rusia dan Ukraina memperburuk ekonomi banyak negara Asia Tengah yang telah terpukul keras oleh pandemi, menghadapi devaluasi mata uang dan kenaikan harga. Masalah ekonomi juga dapat menyebabkan masalah sosial dan politik. Contoh dari tantangan ekonomi yang kemudian menyebabkan masalah sosial dan politik adalah yang terjadi di Kazakhstan. Sekitar setengah dari wilayah negara ini dilanda kerusuhan, terutama permasalahan di kota Almaty. Kerusuhan ini disebabkan ketika pemerintah Kazakhstan menaikkan harga bahan bakar gas cair. Bahan bakar gas cair ini digunakan banyak orang untuk mobil mereka. Pada kesenjangan sosial dan ekonomi lalu diperburuk oleh kemarahan mereka 19 pandemi Covid serta kurangnya demokrasi nyata. Tuntutan yang awalnya hanya menurunkan harga bahan bakar kemudian meluas menjadi memasukkan agenda liberalisasi politik yang lebih luas. Yang mereka tuntut adalah pemilihan langsung para pemimpin regional Kazakhstan, bukan sistem penunjukan presiden saat ini. CSTO mengirimkan unit penjaga perdamaian CSTO dalam melindungi Kazakhstan. Pertama kalinya CSTO selama kerusuhan melaksanakan kesatuan pemerintahan perdamaian yang dibayangkan dalam Perjanjian Keamanan Kolektif 1992 dan Perjanjian Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian 2007. Munculnya terorisme, ekstremisme, dan challenge insecurity yang dikenal sebagai 3 kekuatan jahat. Separatisme, yaitu tantangan yang besar bagi CSTO termasuk untuk Tajikistan dan Kyrgyzstan, terutama karena langkah Rusia mengarahkan beberapa pasukan keamanannya ke Ukraina, menyebabkan pengurangan upaya counter terorisme di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Belarusia mengatakan bahwa ancaman di tengah tantangan ini CSTO akan lebih memperkuat respon cepatnya dalam menjaga stabilitas politik regional untuk memadamkan terorisme dan kemungkinan revolusi warna. Situasi di Afghanistan berhasil menarik perhatian negara-negara anggota CSTO. Permasalahan yang terjadi di Afghanistan dinilai oleh negara-negara CSTO sebagai permasalahan yang akut dan membutuhkan perhatian negara CSTO. Afghanistan tetap menjadi pusat perhatian CSTO serta dalam arah ini perlu untuk menerapkan seluruh rangkaian langkah-langkah politik, diplomatik, dan militer teknis untuk memastikan keamanan. Pada saat yang sama, CSTO memandang penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada rakyat Afghanistan. Tindakan yang dilakukan CSTO sejalan dengan rancangan awal dibentuknya CSTO, yaitu untuk melindungi anggotanya dari agresi eksternal daripada kestabilan internal. Manfaat dari CSTO selain merupakan organisasi yang berfokus pada isu keamanan negara anggotanya seperti menghentikan operasi teror kelompok bersenjata, mencegah perdagangan narkoba, memberikan pertahanan kolektif, manfaat lain dari CSTO adalah untuk mencapai pekerjaan luar biasa, misalnya pertahanan pipa atau jeda bencana. Bahkan CSTO juga bekerja sama dengan beberapa badan pendukung dalam menangani permasalahan militer ekonomi, kontra narkotika, Afghanistan, keamanan informasi, imigrasi ilegal, dan bantuan bencana. Jadi struktur CSTO menunjukkan bahwa misi aliansi telah bergeser dari pertahanan kolektif tradisional melawan invasi eksternal ke tantangan keamanan. Saat ini termasuk terorisme, narkoba, perang dunia maya, dan imigrasi ilegal. Sehingga dalam hal ini CSTO dapat dikatakan telah berevolusi dan sejajar dengan NATO. Lalu apa sih manfaat serta peran CSTO dalam menangani berbagai permasalahan negara anggota maupun di negara lain? Yang pertama, CSTO mempunyai manfaat dari keanggotaan Asia Tengah karena organisasi ini dianggap sebagai penyedia keamanan Eropa Timur dan Kaukasus, khususnya di kawasan Asia Tengah seperti yang terjadi pada serangan Asia Tengah dalam gerakan Islam Uzbekistan atau IMU pada tahun 1999 sampai 2000.